Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik peserta MPLS. Gimana kabarnya nih kalian di rumah? Hari ini hari pertama kalian mengikuti MPLS di SMK Merdeka Bandung. Artinya adik-adik itu menjadi calon siswa-siswi SMK Merdeka Bandung tahun pelajaran 2021-2022. Dan sekarang adik-adik akan ditemani dengan saya nih, Lani Widya Astuti, untuk mengenal SMK Merdeka Bandung. Nah, tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan dulu bahwa ada jobsit yang harus adik-adik isi, ya, yang sudah disiapkan oleh panitia. Nah, sebelum isi jobsit, saya ingin mengingatkan bahwasannya sekarang kita sedang ada di masa pandemi. Adik-adik jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatannya. Jaga jarak, mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, hindari kerumunan dan menjaga pola makan, serta mengurangi mobilitas kerja. Nah, adik-adik saya punya jargon nih untuk menambah semangat kita ya sedang melaksanakan MPLS ini. Jargonnya yaitu SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK merdeka unggul. Adik-adik di rumah boleh mengikuti ya supaya kita lebih semangat lagi mengikuti MPLS-nya. Yuk, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK merdeka unggul. Bagus. Nah, di sini saya sedang bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SMK Merdeka Bandung. Nah, tentunya ini akan menjadi Bapak pimpinan kita nih selama di SMK Merdeka Bandung. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bu Lani. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Amin ya. Juga semoga sehat selalu. Amin amin. Nah, Bapak ini tuh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Wawan Mulyawan, Bapak Kepala Sekolah kita yang sangat kita hormati, yang sangat kita segani. Nah, Bapak saya ingin langsung aja ke pertanyaan. Boleh ya Pak ya? Mangga. Pertanyaannya itu apa sih peran Bapak Kepala Sekolah di SMK Merdeka Bandung ini? Karena adik-adik kan belum tahu ya di SMK Merdeka itu ada apa aja gitu. Apa tuh Pak? Ya, terima kasih Teh Lani. Sebelumnya Bapak sapa dulu anak-anak ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya adik-adikku sekalian. Ini MPLS di hari pertama ya. Betul. Bahasannya tentang tupoksi dari kepala sekolah. Betul. Tugas pokok dan fungsi atau peranan kepala sekolah khusus di SMK Merdeka seperti apa? Sebetulnya tidak ada khusus ya. Kalau tugas kepala sekolah itu secara umum tupoksinya sama. Secara umumnya apa? Bahwa kepala sekolah itu memiliki tugas pokok, peran dan fungsi yang kalau dirangkum, disingkat itu ya, itu namanya menjadi EMASLIM. EMASLIM. Yang pertama itu adalah edukator. Edukator itu berarti pembelajar. Jadi seorang kepala sekolah walaupun sudah menjadi kepala sekolah tidak boleh berhenti belajar. Pembelajaran terus sepanjang hayat di kandung badan, kegiatan belajar itu harus. Artinya bahwa kita secara luas harus menjadi masyarakat pembelajar. Supaya apa? Terjadi perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Dan itu semakin baik. Seperti itu. Sehingga diharapkan dengan edukator ini, kepala sekolah bisa katakanlah idealnya mah menjadi contoh, menjadi figur sebagai seorang pembelajar yang tiada ada hentinya. Terus M, tadi Emma ya, M itu manajer. Manajer itu ya tukang ngurus ini segala macam hal yang berkaitan dengan sekolah khususnya SMK Merdeka diurus oleh manajer. Mengoptimalkan segala macam potensi yang ada di SMK Merdeka supaya tujuan atau visi dan misi SMK Merdeka itu bisa terwujud begitu. Nah terus apa visi dan misinya? Seperti ya mungkin adik-adik belum tahu ya apa itu visi, apa itu misi. Visi itu visible ya dari bahasa Inggris ya, serapan. Visi itu terlihat,
terasa, bisa dibayangkan. Jadi apa yang menjadi cita-cita? Secara umum namanya, gampangnya bahwa visi misi itu cita-cita dari SMK Merdeka teh naon gitu Teh Lani. Nah, visinya itu adalah mewujudkan sekolah yang menghasilkan lulusan teknisi tingkat menengah yang bisa mengisi kekosongan yang terjadi di masyarakat. Yang seperti apa lulusannya? Ya tentunya yang punya kompetensi sesuai jurusan. Yang seperti itu saja tentunya tidak. Juga harus ada kepribadian atau karakternya. Terus keimanannya juga sudah tidak diragukan lagi. Dan yang lebih utama adalah bahwa ini adalah akhlak yang betul-betul akhlakul karimah. Seperti itu. Itulah kira-kira secara ringkasnya cita-cita dari SMK Merdeka ini. Nah terus tadi Mak Slim ya, yang A-nya apa? A-nya di sini administrator. Yang mengelola tentunya. Mengadministrasikan kegiatan-kegiatan dari sekolah, mulai dari kegiatan apa saja yang ada di kurikulum, apa saja yang ada di kesiswaan, sarana, hubungan masyarakat, dan seterusnya. Diadministrasikan, artinya harus tercatat. Apa yang dilakukan oleh lembaga ini semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan. Ada catatan-catatannya, baik perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasinya seperti apa, gitu. Terus Slim ya, tadi Emma Slim kan. S-nya apa? Supervisor. Penyelia, mensupervisi, memeriksa apa yang sudah menjadi tugas pokok dan fungsi dari yang ada dari sebuah sekolah. Tadi disebutkan ada kurikulum, berarti ada wakasek ya. Oh, yang membantu. Begitu. Jadi Mas Lim itu tidak dijalankan sendiri. Enggak dijalankan sendiri. Tapi dibantu oleh Ya, kepala betul. Nah, nanti para wakil punya staf kan. Itu yang menjadi ujung tombaknya. Nah, itu yang harus disupervisi. Itu yang harus dikontrol, dilihat sejauh mana pelaksanaan tugasnya. Supaya ini sudah dekat atau masih jauh cita-cita SMK Merdeka teh. Seperti itu, supervisi. Kemudian Slim ada L ya. L di situ leader. Pemimpin, leader kan. Jadi memimpin untuk apa? Menggerakkan warga SMK Merdeka supaya mau berjalan searah ketujuan dari SMK Merdeka itu sendiri. Yang tadi supaya tercipta lulusan untuk bisa mengisi lowongan pekerjaan sebagai teknisi tingkat menengah yang berkarakter, yang punya keimanan, yang macam-macam kan. Nah itu adalah sebuah hal yang absurd kalau dilakukan hanya oleh Bapak. Jadi Bapak harus bisa menggerakkan sebagai leader, menggerakkan ke arah sana. Terus Slim ada I ya, I di situ berarti inovator. Jadi diharapkan bisa mencari peluang yang kira-kira bisa dijadikan momen untuk membuat hal-hal lebih baru lagi, lebih praktis lagi, lebih tepat guna lagi. Jadi jangan terus saja berada di dalam satu kondisi, kecenderungan untuk menjadi bosen, gabut senanya barudak mah. Nah itu jangan sampai terjadi. Inovator. Dan terakhir Slim ya, MM di situ apa? Nah ini hampir sama dengan yang tadi, manajerial juga. Jadi ini betul-betul membuat supaya lingkungan keluarga besar sekolah itu betul-betul kuat, betul-betul solid, sehingga dari waktu ke waktu itu harus dipelihara, harus diatur ritmenya, kapan harus berlari, kapan harus jalan santai, seperti itu.
Nah itu dari tahun ke tahun terus seperti itu kepala sekolah teh. Nah cuma dalam era zaman sekarang mah yang lebih menonjol di sini adalah bahwa kepala sekolah itu sebagai manajer. Sebagai manajer. Memanage semua hal yang berkaitan dengan keberlangsungan sebuah sekolah. Supaya sekolah tersebut sesuai dengan cita-cita didirikannya bisa terwujud. Itu jadi Teh Lani. Jadi ternyata ya peranan dari kepala sekolah itu disingkat jadi Emaslim itu wow juga ya Pak ya. Gitu, tapi tentunya Bapak tidak bekerja sendiri karena tadi Bapak sudah memaparkan bahwa Bapak dibantu oleh para wakasai, wakil kepala sekolah di bidangnya masing-masing, dan para wakasai juga dibantu oleh para staf yang terus dimonitor oleh Bapak, disupervisi oleh Bapak. Jadi tentunya adik-adik tidak salah untuk memilih SMK Merdeka karena lulusan SMK itu tadi sesuai dengan visinya dari SMK Merdeka yang tadi udah diutarakan oleh Bapak. Apa yang mampu bersaing di dunia kerja nanti ya Pak ya. Nah itu tadi visinya sudah masuk ke dalam. Tambahan Teh satu lagi. Apa itu, Pak? Tadi yang belum tersampaikan itu motivatornya. Oh motivatornya. Jadi harus menjadi apa ya? Tukang nyunutan lah bahasa Sundana mah. Supaya teman-teman tidak hanya guru, tidak hanya tata usaha, tapi juga para siswa termotivasi gitu. Bagaimana caranya supaya motivasi teman-teman lingkungan sekolah itu terpelihara. Kalau itu sudah bisa diterapkan, insya Allah semakin cepat terwujud cita-cita dari sebuah sekolah. Itu. Intinya harus ada peranan juga yang dikeluarkan oleh adik-adik peserta iya, didik, ya, betul, peserta betul. didik. Tadi diantaranya adalah tujuan utamanya itu untuk mencetak peserta didik yang berakhlak tur kalimah, ya. Itu intinya. Nah, ayo adik-adik kita sama-sama berjuang di SMK Merdeka supaya kita menghadapi kehidupan yang lebih baik lagi seperti amin. itu ya. Ya. Selanjutnya Bapak, sekarang bagaimana sih penjabaran dari misinya? Tadi visinya udah tuh. Sekarang misinya apa sih misi dari SMK Merdeka? Ya, secara umum bahwa misi yang diemban oleh SMK Merdeka itu adalah terwujudnya suasana pembelajaran yang kondusif. Ya gurunya, ya tata usahanya, ya siswanya, semua betah di sekolah. Itu misi yang diemban secara umum. Sehingga otomatis karena ini melibatkan semua unsur, banyak hal yang harus disiapkan. Dan kami dalam hal ini mempersiapkan perangkat lunaknya. Katakanlah kalau untuk siswa, apa yang harus diambil peranan oleh siswa? Nah, di setiap sekolah itu pasti ada yang namanya tata tertib kan ya, Teh? Tata tertib sekolah, tata tertib peraturan siswa. Nah, itu nanti kalian para siswa akan mendapatkannya di SMK Merdeka. Kalian baca itu dari nomor 1 sampai nomor terakhir. Itu peranan kalian selama di sekolah. Dan bila mana itu semua sudah bisa dimainkan dengan baik, insya Allah misi kalian sudah accomplish, tuntas. Nah sekarang baru persiapan ini, persiapan melaksanakan misi. Berapa lama? 3 tahun ke depan misinya. Terus itu diulang-ulang seperti itu. Nah sehingga kalau itu sudah betul-betul bisa dipahami, bisa dijiwai, insya Allah implementasinya akan bagus. Bagi guru ada nggak? Ada juga. Tata tertib, peraturan bagi guru ada. Bagi wali kelas ada. Jadi semua insan yang ada bergerak di sekolah, khususnya SMK Merdeka, punya misi masing-masing. Dan itu dalam bentuk peraturan atau tata tertib secara sederhananya. Jadi intinya supaya kita betah di sekolah aja ya. Tapi saya yakin kalau adik-adik sudah ada di lingkungan SMK Merdeka dijamin pasti betah. Kenapa? Yang pertama nih yang selalu kita incar wifi-nya Pak. Alhamdulillah di SMK Merdeka wifi-nya udah ngebut, super ngebut. Kalian mau ngapain, mau download apa, mau main game juga sudah aman ya Pak ya kalau di SMK Insya Allah. Merdeka itu. Wifi-nya, fasilitasnya untuk jurusan mesin, TKRO gitu ya atau teknik otomotif
udah ada fasilitas-fasilitas yang memang ya pasti kalian bakal suka lah pokoknya ya. Kalian jangan pernah putus untuk berdoa supaya pandemi ini segera berakhir ya Pak. Amin. Tidak hanya lewat online belajar Betul. ya, supaya bisa betah di sekolah itu. Insya Iya. Allah kalian pasti betah dari SMK Merdeka Bandung. Amin. Seperti itu. Amin. Nah, lalu terakhir barangkali apa ya? Apa sih prestasi yang sudah ditempuh oleh kakak kelas mereka nih Pak, adik-adik peserta didik baru? Iya. Ya, baik program-program mau ekstrakurikuler ataupun intrakurikuler. Iya. Ya, kalau berbicara prestasi mungkin tidak terhitung ya. Banyak prestasi yang sudah ditorehkan oleh SMK Merdeka melalui para siswanya tentunya. Juga alumni-alumninya. Karena SMK Merdeka ini kan sudah berdiri dirintis dari tahun 65. Dari tahun 65 sehingga bisa dibayangkan mungkin yang sekarang sekolah di sini punya kakek atau neneknya juga alumni dari Merdeka. Bisa tanyalah kepada orang tua atau kakek neneknya seperti apa SMK Merdeka ini. Nah dulu di awal berdiri SMK Merdeka ini yang diunggulkannya itu adalah PKS, Patroli Keamanan Sekolah ya, PKS. Sebelum dulu ada Paskibra yang lama itu. Nah terus ke Paskibra, PMR dan seterusnya. Itu yang menjadi salah satu penarik minat calon siswa saat itu. Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang di SMK Merdeka banyak organisasi ekskul yang ditawarkan. Nah ini menjadi sebuah kewajiban bagi kalian para siswa baru untuk aktif di ekstrakurikuler yang disediakan, ditawarkan oleh pihak sekolah. Macam-macam ini. Nanti mungkin bagian kesiswaan yang akan membahasnya. Nah, salah satu prestasinya apa? Yang terkini aja lah ya. Yang terkini ini yang baru lulus kakak kalian. Ini dari jurusan OTKP itu sekarang sudah tinggal menikmati hasil mungkin ya. Karena ternyata sudah bisa mencetak sebuah buku. Walaupun itu pemula ya, tapi alhamdulillah di Tokopedia atau di Bukalapak apapun itu bisa dicari nama. Cuma saya lupa lagi namanya, itu buku karya Anissa ya kalau nggak salah namanya. Alumni yang ini yang tahun ini baru lewat. Itu walaupun jurusannya dari OTKP tapi ternyata punya bakat terpendam sebagai seorang penulis. Nah ini Bapak harapkan kalian pun tirulah jejak kakak kalian ini, bisa tetap mengembangkan bakat-bakat yang ada. Walaupun umpamanya di sekolah tidak ditawarkan ekskulnya. Tapi alhamdulillah ini kakak kalian sudah memberikan contoh yang baik. Ya itu salah satu prestasi ya. Ada juga yang pembalap tuh, sepeda motor, ada, difasilitasi juga. Jadi apapun selama itu memang positif hasilnya, insya Allah sekolah akan mendukung, akan mendorong. Nah yang terbaru ini bagi kalian terutama yang memilih jurusan listrik, TKJ atau RPL, kita sudah menyediakan salah satu sarana. Karena di dalam struktur kurikulum yang hiddennya, jurusan listrik sama TKJ ini harus punya keberanian memanjat untuk memasang kabel ya, instalasi apapun lah. Nah itu kita sediakan sarananya dalam bentuk climbing wall. Nah jadi iya, insya Allah. Jadi nanti selain ekskul climbing wall juga itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran produktif jurusan yang tadi listrik sama TKJ. Seperti itu. Ternyata ya prestasi dari SMK Merdeka itu yang baru-baru, padahal itu yang baru kemarin kakak-kakak kalian baru lulus dari SMK
apalagi kalau diceritakan dari Iya. 65 ya Pak ya. Jadi sekali lagi adik-adik tidak salah untuk memilih SMK Merdeka sebagai tempat belajar adik-adik saat ini gitu ya. Tinggal bagaimana kalian menggali minat dan bakat kalian. Percaya apapun minat dan bakat kalian akan difasilitasi oleh sekolah selama itu tujuannya baik. Iya. Iya. Cocok. Baik. Sekarang terakhir mungkin Bapak, harapan Bapak untuk adik-adik calon peserta didik ini apa aja sih? Ya. Berkaitan dengan harapan, ini berarti keinginan ya dari kami sebagai orang tua kalian di sekolah. Apa harapannya? Ya tentunya yang pertama adalah jadilah kalian menjadi siswa yang disiplin, siswa yang taat aturan, siswa yang saling menyayangi terhadap sesamanya, hormat kepada orang tua kalian yang ada di sekolah. Nah, siapa saja ini orang tua yang ada di sekolah? Tidak hanya guru, tidak hanya wali kelas, tapi juga tenaga tata usaha, bapak satpamnya, mereka yang dagang di sini ya, penjaga sekolah, semua itu adalah orang tua kalian. Jadi hormatilah mereka sebagaimana mereka kalian menghormati orang tua kandung di rumah masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harapannya tadi disiplin. Disiplin dalam hal waktu. Hargai ini waktu, karena waktu tidak akan bisa diputar balik. Yang ada tinggal nostalgia, penyesalan kalau hasilnya tidak sesuai harapan, bahagia kalau hasilnya sesuai dengan harapan. Kemudian disiplin dalam hal perilaku. Perilaku apa saja ini yang diperbolehkan selama mengenakan seragam sekolah, itu kalian taati, kalian laksanakan. Kalau itu semua dilaksanakan, insya Allah apa yang dicita-citakan oleh kalian itu bisa dengan segera terwujud. Mudah-mudahan, insya Allah, amin. Terus dalam tingkah lakunya, tingkah laku kalian yang harus betul-betul mencerminkan sebagai seorang yang beragama. Ini yang penting. Apalagi ini di SMK ya, sekolah menengah kejuruan, jam praktek itu luar biasa banyak. Kalau tidak bisa di-manage, bagaimana cara belajar yang efektif, akan lelah lah yakin. Tapi jangan sampai itu melupakan identitas kalian sebagai seorang yang beragama. Jadi bagi yang muslim, itu tolong pelihara dan laksanakan, berdirikan sholatnya, jangan sampai ditinggalkan. Karena itu penting. Kalau sholatnya sudah bisa ditunaikan terus, insya Allah, Allah pun akan memudahkan apa yang menjadi harapan kita semua, terutama harapan adik-adik memilih di sekolah SMK Merdeka Bandung ini. Itu harapannya, tidak muluk-muluk. Seperti itu. Harapan dari Bapak sebagai kepala sekolah akan menjadi harapan orang tua. Iya, juga, gitu. Mudah-mudahan, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan segera menjadi kenyataan. Baik Bapak, sebetulnya masih banyak yang ingin saya gali mengenai Bapak sebagai kepala sekolah. Namun kayaknya waktunya sudah tidak cukup Bapak. Terima kasih. Mohon maaf telah mengganggu waktunya Bapak. Iya, sama-sama. Nah, tapi sebelum berakhir, saya ingin mengajak Bapak untuk membacakan jargonnya Pak ya. Mangga, siap. SMK hebat, SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK Merdeka. Iya. Supaya di rumah juga makin boleh, semangat, ayo. Ya. Hitungan ketiga ya Pak. Siap. 1, 2, 3. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK Merdeka unggul. Ya, terima kasih Bapak sekali lagi. Ya, adik-adik terima kasih atas pertemuan hari ini. Semoga ini ada manfaatnya buat kita semua. Jangan lupa mengisi job sheet yang sudah disiapkan oleh panitia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.